Terima kasih Mbak Murni sudah memperkenalkan saya dan memberikan saya kesempatan untuk memandu berjalannya dialog nasional dalam kesempatan pagi hari ini. Pertama, saya ingin menyapa terlebih dahulu para peserta dialog nasional yang sudah ada hadir ke tengah-tengah kita. Informasinya di sini ada 50 orang peserta dialog nasional yang bergabung secara fisik di sini, tetapi di luar sana melalui sambungan Zoom ataupun juga melalui sambungan internet sudah bergabung sekitar 100 orang ya. Dan juga tentunya acara ini bisa disaksikan secara virtual melalui streaming YouTube di Dialektika TV. Dan saya ingin menyapa sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum semangat ini Bapak-Bapak, masih menikmati hidangan coffee breaknya ya. Saya sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kita kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas izinnya lah kita semua bisa berkumpul di Flores Ballroom di Hotel Borobudur ini dengan segala mungkin keterbatasan yang ada di tengah pandemi COVID-19. Kita masih memiliki kesempatan untuk tetap bisa berkarya, untuk tetap bisa memberikan sumbangsi kepada negeri ini. Tentunya salah satu caranya adalah untuk bersama-sama memberikan buah pemikiran kita mengenai tema kita bahas di dialog nasional ini dengan tetap menerapkan protokol kesehatan tentunya. Nah, saya Tisa Noveni akan memandu dialog ini kurang lebih sekitar 3 jam hingga pukul 1 siang nanti. Kita akan berdiskusi bersama di sini dengan 7 orang narasumber yang beberapa di antaranya mayoritas sudah hadir ke hadapan kita saat ini, berada di depan saya di meja depan ini. Dan kita ketahui bahwa ini merupakan lagi-lagi sebuah kesempatan yang luar biasa. Berkumpul di sini akan berdiskusi bersama dengan tajuk yang sudah bisa kita lihat di belakang panggung, yaitu kita akan berbicara selama 3 jam berdiskusi bersama mengenai paradigma baru pelibatan TNI dalam mengatasi masalah terorisme, tentunya dengan melihat berbagai perspektif hukum, perspektif HAM, kemudian juga keamanan nasional dan juga internasional. Nah, tapi kalau kita berbicara ini, tema besar utamanya adalah tentu berkaitan dengan terorisme atau terorisme. Berbicara soal terorisme ini tentunya merupakan sebuah hal yang sangat menakutkan sekali bagi seluruh bangsa di negeri ini, bagi setiap negara di dunia ini. Mayoritas takut akan adanya aksi terorisme yang menyerang negara mereka masing-masing, menyerang masyarakat mereka. Tidak terkecuali kita Indonesia. Kita ingat bahwa di Indonesia, mungkin Bapak dan Ibu di sini semua lebih tahu begitu ya. Saya hanya ingin mengingat-ingat saja ke belakang berbelas-belas tahun yang lalu. Kita dikejutkan dengan sebuah peristiwa bom Bursa Efek Jakarta yang menelan beberapa orang korban jiwa. Kemudian ada sebuah peristiwa yang lebih besar lagi di tahun 2002 yang menyedot perhatian bukan hanya masyarakat Indonesia saja, tetapi juga dunia internasional, yaitu peristiwa bom Bali di tahun 2002. Korbannya bukan hanya masyarakat sipil Indonesia saja dan sejumlah mungkin petugas keamanan ataupun aparat yang ada di sana, tetapi juga masyarakat internasional menjadi turis atau wisatawan mancanegara yang datang ke Bali untuk berlibur. Tentunya peristiwa ini sedikit mungkin mencoreng kita, meskipun kita juga menjadi korban pada saat itu, tapi mungkin ada rasa ketidakpercayaan dunia internasional terhadap keamanan Indonesia mungkin di tahun 2002. Lalu menyusul setelah peristiwa itu, rentetan peristiwa-peristiwa kejadian terorisme juga terjadi lagi di Indonesia, mulai dari penyerangan aparat penegak hukum, aparat berwajib, kemudian juga ada penyerangan terhadap sejumlah rumah ibadah. Lagi-lagi menjadi korban bukan hanya aparat saja, tetapi juga masyarakat Indonesia, beberapa masyarakat Indonesia. Dan perlu kita ingat bahwa ternyata mereka yang melakukan ini juga orang Indonesia, meskipun ada sejumlah fakta-fakta yang menunjukkan kita bahwa mereka tentunya terlibat dengan jaringan terorisme internasional. Berbicara soal mengenai terorisme, keamanan Indonesia, ini tentunya berkaitan dengan undang-undang yang kita ketahui bahwa sekitar 2 tahun lalu, di tahun 2018 sudah disahkan, yaitu Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang undang-undang terorisme. Tetapi di sini ada satu poin yang cukup menarik yang akan juga menjadi pembahasan kita mengenai adalah pelibatan TNI dalam mengatasi, ikut serta menanggulangi permasalahan terorisme di negeri ini. Tetapi untuk mengimplementasikan itu, untuk membuat itu menjadi sebuah kenyataan, TNI bisa turut serta untuk mengatasi anti terorisme di negeri ini, dibutuhkan Perpres, peraturan presiden. Nah, Perpres ini kemudian bergulir
menjadi sedikit kontroversi di masyarakat, di mana kita ketahui bahwa berdasarkan peraturan yang ada harusnya Perpres ini sudah jadi setahun setelah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 itu sah resmi diketuk palu. Harusnya Perpres ini sudah jadi agar ada payung hukum yang lebih kuat lagi bagi TNI untuk turut serta. Tetapi 2 tahun berlalu, sudah 2020, sudah di bulan Agustus 2020 belum ada juga Perpres itu bisa kita lihat bentuknya. Meskipun saat ini sudah ada rancangannya, tapi ini lagi-lagi menjadi kontroversi. Ada sedikit resistansi dari sejumlah pihak di negeri ini terhadap rancangan undang-undang tersebut. Ada beberapa kekhawatiran jika TNI dilibatkan untuk mengatasi permasalahan terorisme, ini bisa nantinya akan mencederai pelanggaran hukum misalnya, kemudian juga pelanggaran HAM. Lalu juga ada kekhawatiran akan bisa kembali memberikan wewenang yang begitu berlebihan kepada TNI seperti di masa zaman Orde Baru tersebut. Dan selain itu juga perlu kita ketahui bahwa ada sebuah statement yang cukup berkebalikan bahwa menurut Dewan Keamanan PBB, soal terorisme ini bukanlah sebuah kejahatan kriminal biasa, melainkan sebuah kejahatan yang luar biasa dan berdampak global menyerang masyarakat dunia. Artinya ini merupakan sebuah kejahatan extraordinary. Untuk sesuatu yang extraordinary tentunya juga butuh sebuah aksi yang extraordinary dan juga butuh mungkin pelibatan yang lebih extraordinary lagi. Nah, tapi lagi-lagi ini ada lagi yang tidak setuju jika TNI dilibatkan. Balik lagi ke kekhawatiran itu. Nah, bersama-sama kita selama kurang lebih 3 jam ke depan kita akan mendiskusikan ini dengan 7 orang narasumber. Kita akan berkupas tuntas apa-apa saja yang harusnya dimasukkan dalam Perpres untuk pelibatan TNI itu. Lalu apakah betul kalau nanti TNI ini dilibatkan untuk mengatasi masalah terorisme di negeri ini akan terjadi pelanggaran hukum, akan terjadi pelanggaran HAM, dan juga akan bisa kembali ke zaman reformasi? Nah, ini akan kita bahas bersama-sama dengan sejumlah narasumber. Langsung saja saya undang narasumber kita ke hadapan kita. Yang pertama di sini sudah hadir. Kita lihat. Oke, kita mengundang Bang Fadlizon. Apakah Bang Fadlizon sudah hadir di sini? Oh, saya tidak kelihatan. Pakai masker. Apa kabar Bang Fadli? Sehat. Baru dapat penghargaan kemarin dari Presiden ya. Selamat atas penghargaannya. Saya mengundang Bang Fadlizon untuk naik ke atas panggung. Mungkin siapa yang tidak kenal dengan beliau, sering warawiri di layar televisi, kemudian juga dengan statement-statementnya yang cukup kritis begitu ya, cukup nyentrik begitu ya bahasanya. Kita undang saja Bang Fadlizon. Saya perkenalkan, beliau lahir di Jakarta tanggal 1 Juni 1971, berusia sekarang 49 tahun, merupakan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 2014 dan 2000 hingga 2019. Saat ini juga merupakan anggota dari Komisi 1 DPR RI dari fraksi Gerindra, dan baru beberapa hari yang lalu mendapatkan penghargaan Bintang Mahaputra Nararya dari Presiden Republik Indonesia. Selamat pagi Bang Fadli. Sehat Bang Fadli? Alhamdulillah, terima kasih atas kehadirannya. Kemudian saya undang narasumber kita yang kedua, yaitu dari BNPT. Ini kalau berkaitan dengan nama orang, saya harus melihat contekan, karena nanti kalau salah bahaya, bisa potong kambing lagi nih Bapak yang punya nama ya. Yaitu ada Brigjen Pol Edi Hartono SIK, merupakan perwira tinggi Polri yang mengemban amanat sebagai Direktur Penegakan Hukum BNPT, dan beliau lulusan dari Akpol tahun 1990 dan berpengalaman di bidang reserse, dan sebelumnya menjabat sebagai Direktur Pembinaan Kemampuan BNPT dan Wakadensus 88 dan juga Kadensus 88. Kami undang kepada Bapak Brigjen Pol Edi Hartono untuk naik ke atas panggung. Kita akan melihat sudut pandang beliau bagaimana kalau BNPT ini menilai soal pelibatan TNI nantinya untuk mengatasi masalah terorisme. Kemudian narasumber kita yang ketiga yaitu ada Bapak Mayor Jenderal Purnawirawan Supyadin Arisaputra. Selamat pagi Pak Supyadin. Beliau merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Darat dan juga anggota DPRD periode 2014-2019 dari Partai Nasional Demokrat atau Nasdem, dan sempat 2 kali menjabat sebagai Panglima Kodam, yaitu sebagai Panglima Kodam 9 Udayana dan Panglima Kodam Iskandar Muda, dan juga memiliki beberapa banyak pengalaman ketika berada di Aceh untuk menghadapi langsung gerakan Aceh Merdeka begitu ya Pak Supyadin. Selamat pagi Pak.
Silakan Pak, kita menempati tempat yang sudah disediakan untuk Pak Sofiuddin. Boleh tepuk tangan ya? Nah, di sini juga sudah hadir salah satu penggiat HAM, yaitu ada Mas Alaraf, merupakan Direktur Imparsial, sebuah LSM yang bergerak di bidang pengawasan dan penyelidikan pelanggaran HAM di Indonesia. Silakan maju ke Mas Alaraf. Mas Alaraf ini mendirikan lembaga imparsial ini bersama dengan 17 orang lainnya. Di antaranya ada Bapak Todo Mulya Lubis, kemudian Nesa Patria, dan juga termasuk Hendardi. Silakan maju ke depan panggung, Mas Alaraf. Ini agak sedikit mengkritisin ya, kalau kita baca literatur yang ada dan juga sejumlah informasi-informasi di media, Mas Alaraf ini punya sedikit pandangan berbeda mengenai pelibatan TNI untuk mengatasi masalah terorisme. Dan selanjutnya saya undang narasumber kita yang selanjutnya sudah ada 4. Oke, sekarang yang kelima narasumber kita di sini. Satu-satunya perempuan narasumber kita di sini, Ibu cantik, yaitu Ibu Koni Rahakundini Bakri, lahir di Bandung, Jawa Barat, 3 November 1964, dan beliau merupakan seorang akademikus dan pengamat bidang militer dan pertahanan keamanan, dan mendapatkan gelar doktor di bidang politik dari Universitas Indonesia, dan juga merupakan dosen di Universitas Pertahanan Indonesia, lalu juga merupakan presiden dari Indonesia Institute for Maritime Studies. Selamat pagi Ibu Koni, apa kabar Ibu Koni? Sehat Ibu Koni? Cerah sekali Ibu Koni ya. Lalu narasumber kita yang berikutnya itu ada Bapak Sidradah Tahta Mukhtar, merupakan dosen Universitas Kristen Indonesia atau UKI Jakarta. Saat ini menjabat sebagai Direktur Pusat Studi Luar Negeri dan Keamanan di UKI, dan juga merupakan seorang asisten profesor politik dan keamanan di Sekolah Staf Kepolisian. Lalu kita undang lagi narasumber kita yang terakhir, yaitu ada Bapak Muhammad Khairul Anam, adalah anggota Komnas HAM terpilih untuk periode 2017 hingga 2020. Bapak Khairul Anam ini berlatar belakang sebagai seorang advokat dan juga merupakan seorang aktivis di kelompok kerja hak asasi manusia di Komnas HAM, juga merupakan komisioner pengkajian dan penelitian. Saya agak kesulitan kalau misalnya ngeliatnya nggak pakai masker. Apakah Pak Anam sudah hadir di sini, Bapak Khairul Anam? Oke, beliau belum hadir. Sambil menunggu beliau, kita langsung saja memulai diskusi kita dalam kesempatan pagi hari ini. Selamat pagi para narasumber kami yang sudah hadir di sini. Pertama, saya ingin ke Bang Fadlizon terlebih dahulu. Bang Fadli, bagaimana kalau misalnya kita melihat soal kontroversi pelibatan TNI dalam mengatasi terorisme ini? Bang Fadli, setuju atau tidak TNI dilibatkan? Jadi kalaupun dilibatkan dalam porsi yang seperti apa? Terima kasih Lisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pembicara dan para peserta seminar ini, terima kasih diundang sebagai salah satu narasumber. Saya pikir ini adalah satu perdebatan yang sudah klasik ya, dan perdebatan ini juga merupakan perdebatan ketika pembahasan tentang undang-undang tentang penindakan penanggulangan tindakan terorisme tahun 2018 yang waktu itu diundangkan. Kebetulan saya sebagai Wakil Ketua DPR memimpin rapat ketika pembentukan pansus tersebut, di mana ketuanya dari partai saya, Pak Syafi'i, Muhammad Syafi'i. Pak Supyadin adalah salah satu wakil. Kemudian terbentuklah pansus tersebut, dan untuk sekian lama kemudian membahas, dan salah satu titik yang boleh dibilang stumbling block atau yang krusial adalah tentang pelibatan TNI di dalam pemberantasan terorisme ini. Apakah saya kira ini persoalan mazhab gitu ya, dan persoalan mazhab itu melihat apakah ini sekedar soal satu tindak pidana atau ini merupakan ancaman negara. Dan saya melihat bahwa kita harus melihat the big picture gitu. Dalam hal-hal yang memang menyangkut masalah terorisme, saya yakin di seluruh dunia juga melihat ini sebagai satu ancaman negara ya, dan tidak mungkin hanya melibatkan satu kekuatan polisionil dalam hal itu. Tentu dalam konteks Indonesia ada satu trauma atau kekhawatiran, terutama di masa lalu. Saya kira ini yang waktu itu juga menjadi satu perdebatan.
apakah ini akan kembalinya TNI menjadi dwifungsi dan seterusnya. Tapi kenyataannya menurut saya sangat diperlukan karena ini menghadapi satu ancaman negara. Namun di luar itu juga kita harus melihat konteks yang lebih luas lagi, terorisme seperti apa, dan jangan sampai saya termasuk orang yang berpendapat bahwa sebenarnya aksi-aksi terorisme yang terjadi di Indonesia itu mungkin agak berbeda dengan yang di luar, gitu ya. Dan memang banyak pengaruh dari luar. Jangan sampai kemudian ini karena ada satu kepentingan yang lain di luar pemberantasan itu. Karena skop untuk terorisme ini kan semakin luas definisinya. Kalau kita lihat di negara-negara lain, Turki melihat terorisme berbeda, Cina juga melihat terorisme berbeda, Myanmar misalnya melihat dalam kasus Rohingya juga terorisme. Karena kalau orang sudah mencap itu terorisme, maka apapun legal, sah untuk dilakukan. Ini dilihat dari definisi terorisme. Apalagi terorisme itu hampir di setiap negara, termasuk di Indonesia, anggarannya cukup besar. Jadi kalau nggak ada teroris ya sulit untuk melakukan realisasi terhadap anggaran itu. Jadi kan kita inginnya terorisme itu tidak ada. Nah, itu tidak ada, tidak ingin ada. Dan saya kok kalau melihat sejarah, terorisme itu kan sebetulnya baru muncul belakangan setelah 9/11 2001. Nah, jangan sampai ini merupakan satu blueprint bahwa terorisme ini sebagai sebuah project gitu ya dalam skala global, yang nanti project itu akan berubah gitu ya. Dan kalau itu terjadi, maka pendekatan-pendekatan yang kita bicarakan ini sebenarnya tidak relevan lagi. Nah, tetapi saya kalau itu merupakan satu threat, pasti itu ancaman terhadap negara karena itu bisa melumpuhkan. Itu dulu ya. Itu sedikit pengantar dari Bang Fadli. Memang dibutuhkan begitu ya penanganan yang begitu komprehensif untuk terorisme, tapi dengan bentuk ya memang setiap negara punya perspektif yang berbeda soal terorisme. Indonesia juga punya perspektif yang berbeda soal terorisme. Nah, ini selanjutnya saya ingin ke BNPT. BNPT ini kan sebagai sebuah lembaga yang nantinya akan katakanlah mengkoordinasikan antara nanti ini TNI kemudian dengan aparat berwajib untuk menanggulangi terorisme dan juga termasuk lembaga penanggulangan terorisme. Bagaimana melihat soal progres dari Perpres ataupun rancangan Perpres ini, Pak Edi? Terima kasih Mbak, mohon izin para narasumber, Pak Fadli. Memang sebelum kami menjelaskan itu, boleh kami memberikan beberapa informasi kepada Bapak Ibu sekalian bahwa memang BNPT secara kelembagaan sebelum adanya Undang-Undang 5 2014, BNPT bekerja berdasarkan Perpres juga, Perpres 54 tahun 2010, kemudian berubah di Perpres 12 2012. Nah, sekarang dengan adanya Undang-Undang 5 2018, secara kelembagaan BNPT diberi amanat kepada undang-undang, diberikan tugas dan fungsi. Yang pertama adalah BNPT menjadi pusat analisis dan pengendali krisis. Nah, ini menjadi fasilitas bagi Presiden untuk menetapkan kebijakan dan langkah-langkah pengambilan krisis, termasuk juga pengerahan sumber daya. Nah, inilah nanti BNPT ini akan membentuk menjadi sebuah analisis. Artinya adalah kita memadukan, mengintegratif daripada unsur-unsur intelijen yang ada, baik itu dari TNI, kemudian dari Polri, kemudian dari Kejaksaan, dan dari Departemen Dalam Negeri. Itu semua dipadukan untuk sama-sama menganalisis tentang terorisme sebagai masukan kepada Bapak Presiden untuk tadi itu Pak, menetapkan kebijakan dan langkah strategisnya seperti apa. Nah, kemudian yang kedua, BNPT di dalam Undang-Undang 5 2018 mempunyai tugas yang pertama adalah mengkoordinasikan, kemudian melaksanakan dan merumuskan kebijakan strategi penanggulangan terorisme di bidang kesiapsiagaan nasional, kemudian kontra radikalisasi dan deradikalisasi. Nah, ketika bicara
kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi dan deradikalisasi ini adalah amanat Undang-Undang Nomor 5 2014 adalah pemerintah wajib. Nah, konteks yang 3 tadi itu masuk dalam pencegahan. Jadi pemerintah wajib melakukan pencegahan terhadap penanggulangan terorisme. Nah, ketiga tadi itu Pak, kesiapsiagaan nasional. Nah, di sini dalam kesiapsiagaan nasional ini melalui yang pertama adalah pemberdayaan masyarakat, kemudian peningkatan kemampuan aparatur, kemudian perlindungan dan pelengkapi sarana-prasarana, artinya kepada objek vital. Kemudian ketiga, mengembangkan kajian terorisme. Kemudian yang terakhir adalah memetakan daerah rawan radikal terorisme. Nah, itu menjadi tugas BNPT bersama-sama kementerian lembaga terkait termasuk TNI Polri. Dan ini mindset ini Pak, karena BNPT ini sedang mengajukan struktur organisasi baru. Sekarang sudah ada Bapak Presiden, tinggal menunggu pengesahan Bapak Presiden, sehingga nanti mindset dari Perpres ini akan berubah menjadi Undang-Undang Nomor 5, dan itu tentunya akan meningkatkan daripada tugas BNPT. Kemudian yang kedua, kontraradikalisasi. Ketika bicara kontraradikalisasi ini sama, ada 3 kegiatan. Itu adalah kontra ideologi, kontra propaganda, dan kontra narasi. Dan ini juga dilaksanakan bersama-sama unsur intelijen. Semua di BNPT ini lengkap Pak, ada TNI, ada Polri, ada ASN, itu lengkap semua berpadu di dalam konteks melakukan penanggulangan terorisme. Kemudian yang terakhir adalah deradikalisasi. Nah, deradikalisasi adalah memang bedanya kontra radikalisasi dan deradikalisasi. Kalau kontra radikalisasi adalah kepada masyarakat yang rentan terkena paham radikal terorisme. Nah, kalau deradikalisasi adalah kepada orang-orang yang sudah terpapar paham radikal terorisme. Nah, itu yang menjadi program deradikalisasi, yaitu terhadap tersangka, kemudian terdakwa, terpidana, narapidana, mantan narapidana, atau orang atau kelompok yang sudah terpapar paham radikal terorisme. Itu yang menjadi radikalisasi. Nah, ketika konteks Undang-Undang Nomor 5 2014 ini merupakan undang-undang yang cukup komprehensif. Nah, di sini kami juga bersama-sama Pak Supyadin dulu, beliau juga wakil, saya juga pokja dari pemerintah, dan Pak Radi juga itu memimpin rapat awal pembentukan pansus, sehingga memang perdebatan masalah TNI ini dari awal kita sudah kencang-kencangan Pak. Tapi ya alhamdulillah karena semangat NKRI semua clear Pak ya, Pak Supyadin. Jadi kami clear membahas itu, sehingga secara politik hukum perdebatan TNI sebenarnya sudah clear dalam Undang-Undang Nomor 5. Namun memang ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan secara global terorisme, bahwa kami tadi baca di dalam tornya bahwa kita juga harus memperhatikan UN Global Counter Terrorism Strategy yang didorong oleh PBB. Di sana ada 4 pilar. 4 pilar yang terakhir adalah sebagai dasar fundamental kepada negara-negara dalam rangka memerangi terorisme, itu harus memperhatikan nilai-nilai unsur-unsur human right. Yang kedua, rule of the law atau supremasi hukum. Nah, ini yang harus dipegang oleh setiap negara, sehingga tidak boleh keluar dari dasar-dasar fundamental ini. Sehingga di dalam kerangka Undang-Undang Nomor 5 2018 ini, di sana diatur Pak, ada 3 kelembagaan diatur. Yang pertama BNPT, yang kedua TNI, yang ketiga DPR sebagai pengawas. Nah, saat ini di dalam Undang-Undang Nomor 5 2018 itu ada kurang lebih 6 amanat PP yang harus dibuat, dan sekarang sudah ada PP-nya, Peraturan Pemerintah Nomor 77 tahun 2019 tentang pencegahan dan pelindungan Abgakum. Yang kedua adalah Perpres 35 2020 tentang pemberian kompensasi terhadap korban. Ini sudah jalan. Nah, tinggal Perpres TNI yang belum, dan struktur organisasi dari BNPT yang sedang menunggu Perpres ini dari Presiden. Kemudian yang terakhir, secara internasional tadi, bahwa memang BNPT ini dalam rangka mengkoordinasikan semua. Contohnya tadi kesiapsiagaan nasional, tadi yang kedua mengkoordinasikan aparat penegak hukum. Kenapa BNPT ini hanya mengkoordinasikan? Karena sudah ada lembaga CJS, ada sistem peradilan pidana, di sana ada penyidiknya, ada kejaksaannya, kemudian ada hakimnya, termasuk sampai petugas pemasyarakatan. Kemudian yang ketiga, tugas BNPT adalah mengkoordinasikan pemulihan korban.
Kenapa BPT yang mempermisikan? Karena sudah ada LPSK, ada lembaga perlindungan saksi dan korban, sehingga BPT hanya mempermisikan. Saat ini BPT sudah dengan LPSK menjamin daripada korban-korban terorisme, baik yang korban saat ini dan korban yang sebelum Undang-Undang Nomor 5 2018. BPT mengeluarkan skema yaitu bom Bali 1, bom Bali 2 itu diinventarisir, kemudian ditetapkan oleh BNPT kepada LPSK sebagai korban terorisme. LPSK mengajukan kepada pemerintah untuk mendapatkan kompensasi dan restitusi. Nah, itu yang sedang ditunggu sekarang ini, Pak. Kemudian yang terakhir adalah BNPT tadi juga merumuskan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kerjasama internasional di dalam rangka penanggulangan terorisme. Itu Mbak secara umum. Oke. Nanti mungkin detailnya saya akan cek lagi. Ini cukup menarik ini kan. BNPT ini kan tadi Bapak juga sudah menyebutkan, yang kita sudah mengetahui bahwa di awal BNPT ini bertugas adalah mengkoordinasikan pihak-pihak yang terkait untuk menanggulangi terorisme. Salah satu diantaranya adalah TNI dan juga aparat kepolisian. Tapi kembali lagi ke tema kita pagi hari ini adalah soal peranan TNI dalam mengatasi terorisme, ditinjau dari berbagai perspektif termasuk dari sisi hukum, HAM, kemudian juga keamanan nasional dan juga keamanan internasional. Nah, kalau menurut BNPT sendiri dalam kondisi-kondisi seperti apa sebaiknya nanti diatur di Perpres itu TNI ini dilibatkan, kondisi-kondisi yang seperti apa? Ya, memang hasil ketika pembahasan ini, Pak, kami sudah dikumpulkan oleh Menko Polhukam waktu itu, ya, sehingga pembagian tugas lah, artinya apa yang menjadi turunan ataupun amanat Undang-Undang Nomor 5 ini tugasnya siapa? Nah, kami bagi tugas, kemudian kami BPT mendapat tugas untuk membuat peraturan pemerintah tadi itu, Bu, tentang pencegahan, kemudian dari perlindungan untuk korban, kemudian pihak TNI dalam hal ini Perpresnya diamanat oleh Kemhan, ya, kemudian DPR dikembalikan kepada DPR untuk sebagai pengawas. Dan kalau menurut kami bahwa sudah jelas di dalam Undang-Undang Nomor 5 bahwa keterlibatan TNI di dalam mengatasi terorisme itu berdasarkan Undang-Undang TNI. Memang di sini harus ada harmonisasi, jangan sampai